Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Putra Nuraya dengan NPM 2317051068. Nah, di sini saya akan membuat video pengganti absensi modul 10 tentang mapping, DDL, dan DML pada SQL. Baik, pengertian mapping. Mapping sendiri merupakan pemetaan dari konseptual model menjadi table. Macam-macam mapping adalah yang pertama mapping one to one dan one to many relationship. Nah, dalam sebuah konseptual model terdapat tiga entitas yang saling berhubungan, yaitu entitas fakultas, jurusan, dan dosen, di mana suatu fakultas memiliki banyak jurusan dan satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Seperti ini, satu fakultas memiliki banyak jurusan dan satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Lalu hasil pemetaan dari konseptual model adalah entitas fakultas, jurusan, dan dosen dipetakan menjadi tabel fakultas, jurusan, dan dosen. Relasi one to many antara entitas fakultas dengan entitas jurusan dipetakan dengan adanya primary key (PK). Dari tabel fakultas yang menjadi foreign key pada tabel jurusan, relasi one to one antar entitas dosen dengan entitas jurusan dipetakan dengan adanya primary key (PK) dari tabel dosen yang menjadi foreign key pada tabel jurusan. Ini ID foreign key-nya. Baik, lalu yang kedua ada mapping many to many relationship. Terdapat sebuah konseptual model dengan entitas dan relasi sebagai berikut. Nah, ini hasil pemetaan dari konseptual model adalah primary key ini memiliki kritikus, lalu review ID-nya sini. Jadi dia antara kritikus dan film ini melewati review. Nah, review ini sebagai predikat. Entitas film, kritikus, dan review dipetakan menjadi tabel film, kritikus, dan review. Entitas review merupakan intersection entity yang jadi solusi untuk relasi many to many antara entitas film dan kritikus. Lalu foreign key FK pada tabel review, film ID, KRT ID juga menjadi primary key. Lalu tabel review, mapping supertype dan subtype. Terdapat sebuah konseptual model dengan entitas supertype dan subtype sebagai berikut: kendaraan, mobil, truk. Hasil pemetaan dari konseptual model adalah mobil, ID, harga, model mesin, tahun mesin, dan jumlah penumpang. Lalu truk, ID, harga, model mesin, tahun mesin, kapasitas, model, bak. Supertype mengerti seluruh atribut dan relasinya yang dimiliki pada subtype-nya. Nah, SQL (Structured Query Language) adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data rasional. SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Pada SQL terdapat DDL dan DML. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. DDL memungkinkan untuk mengubah dan menghapus objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan sebagainya. Beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan dalam SQL antara lain: yang pertama, create. Pernyataan create digunakan untuk membuat objek database baru seperti tabel, tampilan, indeks, dan sebagainya. Contohnya, create table untuk membuat tabel
database baru menggunakan create database terus nama databasenya. Contoh create database universitas. Lalu membuat table baru, create table terus nama table, misalnya fakultas, nama kolom 1, lalu tipe data, nama kolom 2 dan tipe data. Nah, contoh table jurusan, ID jurusan, in primary key, auto increment, jurusan varchar, lalu yang sebelahnya not, yang sebelahnya lagi null. Nah, create table jurusan membuat table bernama jurusan. ID jurusan in primary key auto increment. Kalau ID jurusan bertipe integer sebagai primary key. Auto increment digunakan untuk otomatis menambah nilai setiap ada data baru. Nama jurusan varchar 100 not null. Kolom nama jurusan bertipe varchar dengan panjang maksimal 100 karakter. Nah, not null memastikan kolom ini tidak boleh masuk. Lalu alter, pertanyaan alter digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Misalnya alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru ke table yang sudah ada atau mengubah tipe data kolom. Lalu menambahkan kolom pada table menggunakan alter table, lalu nama table, add nama kolom, lalu kasih tipe data, add nama kolom, tipe data. Contoh alter table jurusan, jadi menambahkan ke table jurusan. Add email, menambah email, varchar 100, telepon, varchar 16, tanggal berdiri, integer. Oke. Nah, jadi seperti ini. Menghapus kolom table, alter table, nama table, drop kolom, nama kolom, alter table, jurusan, drop kolom, telepon. Nah, mengganti nama, dia nanti teleponnya hilang. Lalu mengganti nama atau tipe data kolom dalam table. Alter table, nama table, change, kolom, halaman, kolom baru, lalu data. Alter table jurusan seperti change, tanggal berdiri, tanggal didirikan, date. Nah, dia mengubah tanggal didirikannya tadi yang harusnya yang dari in menjadi date. Nah, rename mengubah nama objek dalam database seperti tabel atau kolom. Rename nama tabel, nama tabel lama, TO nama tabel baru, Rename tabel jurusan, TO daftar jurusan. Drop pernyataan, drop digunakan untuk menghapus objek database yang tidak diperlukan lagi. Misalkan drop table digunakan untuk menghapus table dari database. Buat table untuk desktop drop. Create table test, ID test, integer untuk menghapus table, drop table test. Nah, ini langsung oke aja. Lalu ada DML, adalah singkatan dari data manipulation language. DML adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk manipulasi atau mengubah data dalam database. DML memungkinkan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari tabel dalam database. Pernyataan insert digunakan untuk menyisipkan insert data baru ke dalam tabel. Insert into nama tabel, kolom 1, kolom 2, value isi kolom 1, isi kolom 2. Insert into daftar jurusan, ID jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikan, value-nya, satu teknik informatika sampel.com 2020 bulan 8 tanggal 1. Sistem informasi sysinfo@example.com 2021/01/16. Teknik elektro seperti ini, lalu akan jadi seperti ini. Lalu
Jika ID menggunakan auto increment, bisa juga tidak perlu insert value untuk kolom ID karena akan otomatis terisi. Insert untuk daftar jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikan, values, akuntansi example.com 2020 08 1 biologi at example.com 2011 15. Nah, seperti ini dia akan menambah akuntansi dan biologi. Lalu update pernyataan. Update digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel. Update nama tabel, set kolom 1 dengan nilai 1, kolom 2 nilai 2. Berkondisi. Contoh update daftar jurusan, set email update email at example.com where ID jurusan sama dengan 1. Nah, nanti ID jurusan ini yang nomor 1 tadi kan teknik informatika. Nah, emailnya juga at email example.com. Select. Pernyataan select digunakan untuk mengambil atau melihat data dari satu atau lebih tabel dalam database. Menampilkan semua data dalam tabel. Select from nama tabel. Tinggal pilih tabel yang mana, lalu menampilkan data pada kolom tertentu. Select nama kolom from nama tabel. Contoh select nama jurusan from daftar jurusan. Nah, nanti akan seperti ini. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Delete from nama tabel. Where kondisi delete from daftar jurusan. Where ID jurusan sama dengan 7. Nah, yang ID-nya 7 tadi kan biologi nih. Nah, dia otomatis terhapus. Lalu bagaimana buat foreign key pada tabel. Buat tabel berisi key dan label lain. Saat ini sudah dibuat tabel daftar jurusan dengan primary key-nya adalah ID jurusan. Buat tabel lain yang akan memiliki sifat atribut foreign key yang merujuk ke primary key tabel lainnya. Dalam modul ini akan membuat tabel mahasiswa yang memiliki atribut foreign key yaitu ID jurusan. Nah, create table mahasiswa npm in 11 primary key auto increment nama mahasiswa varchar 50 not null, lalu ID jurusan integer, foreign key ID jurusan, reference daftar jurusan ID jurusan. Penjelasannya, npm primary key dari tabel ini. Nama mahasiswa adalah nama mahasiswa. ID jurusan kolom ini adalah foreign key yang merujuk pada ID jurusan di daftar tabel jurusan. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.